Sejumlah bangunan semi permanen yang dijadikan tempat usaha ludes terbakar. Truk kontainer terguling, evakuasi libatkan alat berat. Anggota grup rap Neo ditangkap polisi karena menjadi bandar ganja. Halo pemirsa, apa kabar Anda di akhir pekan ini? Senang sekali saya Yoson Purba kembali hadir ke hadapan Anda dalam program iNews Siang. Selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Bernadetta Ginting. Selamat siang, data informasi apa yang kita punya hari ini? Selamat siang Wilson, selamat siang juga pemirsa. Apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Kita memiliki informasi terkait dengan warga Yogyakarta yang merupakan gabungan dari pedagang dan pelaku wisata mengibarkan ratusan bendera merah putih di kawasan Malioboro. Aksi ini bukan aksi protes pemirsa, tapi motivasi untuk tetap semangat hadapi pandemi. Kami juga akan menghadirkan informasi kriminal lainnya selama 60 menit ke depan. Pemirsa, inilah iNews Siang selengkapnya. Kita awali informasi hari ini dari kebakaran hebat yang melanda stasiun pengisian bahan bakar umum di Pangkep, Sulawesi Selatan. Dalam kejadian ini, seorang remaja tewas terbakar setelah terjebak di dalam mobil. Detik-detik kebakaran hebat yang melanda SPBU di Kecamatan Bungoro, Pangkep, Sulawesi Selatan terekam kamera warga. Kobaran api disertai ledakan dengan cepat melahap bagian bangunan SPBU dan 1 unit minibus yang akan mengisi BBM. Akibatnya, seorang remaja 15 tahun tewas terpanggang karena terjebak dalam mobil. Sementara 2 orang lainnya alami luka bakar serius dan dievakuasi ke rumah sakit. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik saat pengisian bahan bakar minyak yang mengakibatkan percikan api dan menyulut kebakaran serta ledakan. Api ini kami datang sudah luar biasa besarnya. Kami kurang lebih 10 menit sampai di TKP. Dipadamkan kurang lebih 1 jam baru bisa datang. Setelah berjibaku selama 1 jam, kobaran api akhirnya bisa dipadamkan. Petugas lantas memasang garis polisi di lokasi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Setidaknya 5 unit bangunan yang dijadikan tempat usaha ludes terbakar dalam kebakaran di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Penyebab kebakaran diduga akibat bara obat nyamuk bakar. Kebakaran hebat menghanguskan sejumlah bangunan semi permanen yang dijadikan tempat usaha di Jalan Kamal Muara Raya, Penjaringan, Jakarta Utara malam tadi. Diduga api dipicu dari bara obat nyamuk bakar yang terjatuh di salah satu bangunan. Api baru bisa dipadamkan setelah 7 unit pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Lagi tidur? Iya, obat nyamuk, senggol kucing, rumah di dalam triplek semua, kayu, iya kebakar. Terlibat kecelakaan, sebuah truk kontainer terguling dan melintang di tengah jalan raya Larangan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Evakuasi truk berlangsung dramatis, terlebih karena sopir truk terjepit badan truk. Alat berat digunakan untuk mengevakuasi badan truk yang terguling melintang di tengah jalan raya Larangan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Evakuasi badan truk berpacu dengan waktu, mengingat sang sopir terjepit badan truk dan harus segera diselamatkan. Setelah berjibaku, sopir yang alami luka berat berhasil dievakuasi dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Belum diketahui penyebabnya, namun akibat kecelakaan, sebuah mobil, motor, dan rumah warga rusak parah. Kecelakaan juga menyebabkan kemacetan parah karena badan truk melintang dan menutupi akses jalan. Dari Gresik, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, jasad seorang wanita hamil ditemukan terkubur di bawah jembatan tol Jatikarya, Bekasi, Jawa Barat. Wanita tersebut diduga korban pembunuhan karena terdapat luka lebam di wajah. Warga Jalan Keranggan, Kampung Cimatis, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat siang digegerkan dengan temuan jasad wanita hamil terkubur di bawah jembatan tol Jatikarya. Korban yang diduga berusia 25 hingga 30 tahun pertama kali ditemukan warga yang sedang mencari rumput. Dari hasil identifikasi, terdapat luka di bagian wajah dan kepala korban. Kondisi mayat diperkirakan mungkin kurang lebih 24 jam ya. Dia sudah meninggal karena masih lemas, belum kaku. Untuk luka-luka ada di sekitar wajah dan kepala bagian kanan. Itu luka apa ya, Pak? Kurang lebih luka dari pukulan benda tumpul. Polisi mengamankan cincin, kacamata, jilbab, dan sepatu korban untuk kepentingan penyelidikan dan otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Lurah Paninggilan Utara, Tangerang, Banten diberhentikan dari jabatannya. Ia terbukti melakukan pungutan liar kepada warganya yang mengurus administrasi. Ada fee-nya ya, Pak? Ya ada, cuma ada fee-nya. Fee-nya apa? Maksudnya buat apa, Pak, fee-nya? ya sedikit aja ngasih duit dah. Tadi dia dengar bilangnya 250.000. Iya. Itu buat apaan maksudnya? Ya, Nah, setahu saya ini gratis, Pak. Di semua kelurahan. Iya, kecil-kecil masih butuh biaya gitu. Pembicaraan ini terjadi antara Tamrin, Lurah Paninggilan Utara, Tangerang, Banten dengan warga. Ya, seikhlasnya aja. Warga diminta uang sebesar Rp250.000 untuk menandatangani surat ahli waris. Pria yang merekam pun mempertanyakan peruntukan biaya ini. Ada nominalnya, ya seikhlasnya aja. ya udah seikhlasnya. Ada 20.000. Kasih. Kasihan ini, yatim. Atas kejadian ini, pemerintah Kota Tangerang memberhentikan Tamrin dari jabatannya sebagai Lurah Paninggilan Utara. Pemberhentian dilakukan karena Tamrin terbukti melakukan pungutan liar terhadap anak yatim. Jadi kemarin saya sudah perintahkan Inspektorat Perisa. Tadi siang saya panggil BKPSDM, yang bersangkutan sudah dipanggil dan kita akan nonjobkan yang bersangkutan ya, karena sudah ada penjelasannya dan lain sebagainya. Kita akan berikan sanksi, sementara untuk diklarifikasi yang bersangkutan akan kita nonaktifkan dulu sebagai lurah. Per hari ini, Pak? Ya, per hari ini. Tamrin, Lurah Paninggilan Utara telah menjabat selama lebih dari 2 tahun. Sebelumnya, ia juga pernah terbelit kasus disiplin pegawai sehingga harus berurusan dengan BKPSDM. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Penggemar musik era 90-an pasti tak asing dengan grup rap Neo dengan single hits terkenalnya yaitu Borju. Ironisnya pemirsa, salah seorang personelnya harus berurusan dengan polisi akibat penjualan ganja. Jangan laga lo tuh, so tau ini itu, lihat dulu, kagak semua orang bisa begitu. Lagu ini pernah menjadi hits di kalangan pecinta musik di era 90-an. Lirik yang unik dan aluran musik yang asik menjadikan grup rap Neo meraih prestasi dan popularitas. Asal kata dari Borjuis, ngetren istilahnya saat pimpinan Raja Louis. Lama tak terdengar kabarnya, salah satu personel Neo kini tengah berurusan dengan polisi. Ia ditangkap polisi karena menjadi bandar ganja. Bersamanya ditangkap pula 2 orang dengan barang bukti 59,8 gram ganja. Pelaku berkilah terpaksa menjual ganja karena desakan ekonomi. Salah satu dari pelaku tersebut kita cukup prihatin karena dia adalah talenta muda yang pernah menanjak namanya sebagai seorang artis dari grup rap. Namun sekarang tentu kita perlu melakukan tindakan hukum kepolisian agar jeratan narkotika tidak merambah ke generasi muda yang lain. Akibat perbuatannya, ketiganya dijerat pasal 114 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Mikir daripada diperbudak, cuma bikin kacau otak.
Hal ini menjadi ironi, mengingat grup rap Nio pernah didapuk sebagai duta anti narkotika dengan membuat lagu khusus sebagai kampanye anti narkoba. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. DJ Dinar Kendi akan menjalani pemeriksaan kejiwaan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pornografi. Meski terancam hukuman 10 tahun penjara, pesohor itu tidak ditahan. Dinar Miswari, yang biasa disapa DJ Dinar Kendi, meninggalkan ruang penyidik pelayanan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Selatan. Dinar diizinkan pulang meski ditetapkan sebagai tersangka pornografi dan UU ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Wanita berusia 28 tahun dikenakan wajib lapor. Ia juga akan menjalani pemeriksaan kejiwaan. Yang bersangkutan rencana akan kita lakukan pemeriksaan untuk kejiwaannya, tetapi kita tidak lakukan penahanan. Ya, tidak kita lakukan penahanan karena masih ada beberapa kelengkapan pemeriksaan saksi-saksi yang lain, termasuk saksi-saksi ahli lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan. Dinar Kendi menimbulkan kehebohan setelah ia tampil dengan mengenakan bikini di pinggir Jalan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Aksi ini sebagai bentuk protes perpanjangan PPKM yang diterapkan pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Orang tua pengantin yang gelar hajatan dengan acara dangdutan ditetapkan sebagai tersangka. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.